Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Zuma Herbal. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semuanya sehat selalu ya. Dan bagi anda yang diabetes, anda gak usah putus asa, gak usah sedih, dan gak usah punya pikiran bahwa diabetes tidak bisa sembuh, diabetes tidak bisa sembuh. Jadi terus bagaimana ya aku ini? Gak usah punya pikiran seperti itu. Anda harus tenang, banyak berdoa. Oke teman-teman, ini adalah jawaban-jawaban saya dari teman-teman semuanya. Ada yang bertanya begini, Ibu, beras tai mahal katanya. Beras tai mahal itu bagaimana? Apakah itu boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes? Kemudian ada juga yang bercerita, dia nggak bertanya tapi dia bercerita bahwa dia itu kalau habis makan beras basmati gula darahnya itu tidak akan naik. Saya sendiri nggak tahu beras basmati itu seperti apa ya, karena saya belum pernah nyobain. Jadi kalau anda kepengen nyobain ya silahkan beli aja di online, kemudian dimakan, kemudian 2 jam diperiksa naik apa enggak gitu ya. Terus ada juga yang nanya, ada juga beras hotel. Beras hotel tuh penampilannya seperti ini teman-teman. Jadi berasnya itu seperti berasnya, maaf, bantuan dari presiden kemarin itu loh. Ini kayak gini nih. Mirip banget, saya sampai curiga ini. Jangan-jangan ini beras bantuan ya. Tapi enggak, itu hanya kecurigaan saya. Jadi katanya sih menurut kemasannya itu, informasi produknya itu, beras ini dari ditanam secara organik, kemudian bebas gula. Jadi dia ini bebas gula. Akhirnya saya beli 2 kilo itu harganya 80 ribuan. Jadi mereknya itu beras hotel. Nah itu mungkin bagus buat orang yang ingin langsing saja. Tapi untuk orang diabetes, setelah saya cek-cek, ternyata dia masih mengandung karbohidrat. Padahal karbo itu adalah gula 100% di dalam tubuh menjadi gula. Jadi kita jangan gampang terkecoh ya teman-teman. Kalau ini bukan untuk orang diabetes, boleh silahkan, bagus-bagus aja ya. Beras hotel ini bagus untuk kesehatan, untuk paling tidak sedikit melangsingkan mungkin ya. Tapi untuk diabetes kita itu harus benar-benar menjaga, jangan sampai kemasukan karbo tinggi ya. Nah ini adalah beras shirataki teman-teman ya. Ini 1 cingkir ini mau saya masak. Ini bentuknya kayak gini nih. Tuh. Ini beras shirataki dan ini beras hotel. Karbonya 73 beras hotel. Nah, oke, sekarang kita bahas ya. Beras apa yang paling rendah dan tidak menaikin gula darah kita? Itu adalah ini, beras shirataki. Beras shirataki karbonya 3,44 per 100 gram per saji ya. Misalnya kita makan sepiring itu kira-kira 100 atau 150 gram. Nah itu karbonya ini hanya 3,44, sangat rendah teman-teman ya. Jadi itu sangat boleh gitu. Apakah tidak berbahaya Bu? Ini kan dari tepung iles-iles atau ubi konjaku, ubi gajah gitu loh. Di Jepang ini dimakan oleh mereka untuk orang-orang yang ingin langsing ya. Cara masaknya bagaimana Bu? Cara masaknya ini, 1 cangkir ini dikasih air 3,5 cangkir ini, kemudian masukkan ke rice cooker atau magic jar, dimasak biasa seperti nasi pada umumnya gitu ya. Rasanya mirip-mirip nasi, enak kok. Cuman harganya yang tidak enak, harganya agak mahal ya. Oke, kemudian saya bahas lagi yaitu beras tai mahal ya. Ada seorang ibu teman saya yang suka nonton YouTube saya. Jadi ini ya Bu ya, beras tai mahal yang disitu digambar-gemborkan sangat bagus untuk orang diabetes. Ternyata karbonya itu masih 39 gram ya Bu per saji.
Kemudian nasi merah sendiri karbonya itu 23,89. Nasi putih 29,39. Nah, bagaimana sekarang? Silakan. Anda mau pilih yang mana? Saya nggak nganjurin yang mana-mana. Saya hanya menganjurin jangan makan nasi gitu ya. Tapi sesekali ya boleh-boleh saja lah sesekali. Kalau Anda sekali-kali makan nasi ya nggak apa-apa. Kita jangan terlalu ekstrem-ekstrem banget kan, karena apapun yang kita lakukan ini hanya ikhtiar. Kalau Allah itu akan memanggil kita ya sudah, waktunya mati ya mati gitu kan, udah qadarnya ya. Walaupun kita jaga seperti apa, kalau memang mati ya mati. Tapi kita nggak ingin mati yang sakit dulu, kita nggak ingin begitu kan. Nah ya, jadi sudah jelas. Apalagi beras hotel 73 karbonya ya, masih sangat tinggi. Kemudian bubur nasi karbonya itu nih, karbonya 10,15 ya per saji ya teman-teman ya. Jadi per saji itu bubur 10,15. Kemudian nasi uduk 28 sama dengan nasi putih. Roti tawar selembar 12 gram. Jadi kalau Anda mau makan roti tawar, kalau Anda itu gulanya masih tinggi, masih di atas 300, saya anjurkan jangan makan roti tawar. Kalau seandainya Anda kepingin banget, ya sudah, ambil aja selembar. Berarti Anda sudah memangkas karbo yang jatahnya 20 gram, itu sudah diambil separuh oleh roti tawar. Roti tawar selembar itu 12 gram karbonya ya. Kita fokus ke karbo ya teman-teman. Karena apa? Karena karbo itu 100% menjadi gula setelah di dalam tubuh kita, gitu loh. Misalnya sayur 100 gram, kemudian dia mengandung fibernya itu 5 gram gitu ya. Misalnya sayur buncis itu karbonya 3 gram, dia mengandung fibernya 2 gram. Nah 3 gram itu diambil serat, diambil fibernya tadi yang 2, akhirnya menjadi 1. Jadi kalau sesuatu nutrisi yang mengandung serat itu sangat bagus gitu loh. Jadi walaupun dia itu tinggi karbonya, tapi dengan adanya serat itu akan tertolong, akan terganggu oleh serat itu dalam penyerapan gulanya gitu. Tapi kalau kayak beras merah itu kan karbonya itu 23, kemudian dia mengandung seratnya 3. Nah berarti dia karbonya menjadi 20, tapi seratnya hanya sedikit ya, masih banyakkan karbonya jauh gitu loh. Nah kemudian kalau beras basmati itu karbonya 35. Kemudian mie basah, kan ada kan mie basah yang kiloan itu karbonya 14 per saji. Kemudian apalagi kentang goreng itu tinggi ya teman-teman. Makanya ada juga yang bertanya, ibu makan kentang boleh nggak? Nah silahkan aja, tapi gula darah Anda nggak akan turun gitu ya. Jawaban saya begitu. Jadi di sini bukan masalah boleh dan tidak bolehnya, tapi makanan itu membuat gula darah Anda naik apa enggak gitu loh. Kentang goreng itu per saji itu karbonya 20. Jadi kalau Anda dijatah sehari 20 gram karbonya ya, kayak diet saya ini, diet SSD ini yang mirip diet keto. Memang kita berkiblatnya dari pola makan keto ya teman-teman. Tapi saya menamakan sendiri SSD karena apa? Karena beda. Karena di diet saya ini masih boleh makan sayuran mentah, sayuran segar, dan itu wajib. Dan itu sangat boleh dan tidak akan menambah gula darah kita tinggi. Contohnya sayur timun, tomat, selada mentah, lotus itu boleh, itu 0 karbo ya, kayak selada. Tomat masih ada ya, tapi sedikit, tapi dia tinggi serat, akhirnya tidak menjadi karbo, tidak berbahaya gitu. Oke teman-teman, ini keterangan penjelasannya sudah ya. Jadi ternyata
sepengetahuan saya, beras yang paling rendah itu adalah beras Shirataki ya. Mereknya apa saya nggak tahu, pokoknya beras yang terbuat dari tepung iles-iles atau konjaku ya teman-teman ya, itulah ya. Jadi saya nggak endorse juga. Belinya di mana Bu? Belinya cari aja di online, banyak banget. Harganya kira-kira sekilonya itu sekitar 200-250 ya, tergantung onlinenya dan tergantung mutunya juga ya. Ada yang 65 seperempatnya. Kita nggak usah beli 1 kilo ya untuk nyoba-nyoba, beli aja seperempat kilo itu sekitar 75, 65 tergantung kualitas dan mutunya gitu ya. Oke teman-teman, sekarang saya mau ngasih ini resep cake ya, cake yang sangat praktis. Oke teman-teman, bahan-bahannya adalah siapkan baskom. Ini mangkok yang segede buat bakso gitu ya, kita bikin sedikit aja ya. Kita kasih kacang almond, ini 1 sendok bebek, 2 sendok bebek munjung. Kalau digeramin berapa? Saya nggak ngegeramin ya, karena ada seorang temen yang bilang, Ibu jangan pakai gram-graman, saya nggak punya timbangan. Oke, jadi saya pakai sendok aja ya. Kemudian saya juga nggak pakai gunting. Saya pakai pisau aja karena mungkin Anda nggak punya gunting. Pokoknya saya bikin kue itu yang sangat mudah. Ini saya pakai gula 2 saset atau 3 terserah. Nanti ini kira-kira jadi 2 cup ya. Oh ini gulanya nanti aja kita campur di telur. Terus kita kasih coklat ya teman-teman. Ini coklatnya 2 sendok. Coklat apa Bu? Coklat tawar. Ini coklat tawarnya. Coklat bubuk tawar ya, mereknya terserah. Ini jadi rasanya ntar biar nyoklat banget. Nih saya kasih 2 sendok ya, sendok makan ini ya, segini. Tidak peres juga tidak munjung ya, sedang-sedang aja ya. Ini 2 sendok. Dikasih ini soda kue atau baking powder harusnya, tapi saya nggak ada, harus nyari dulu, males. Ada sih tapi ketelisut. Nah ini kira-kira 1/4 sendok teh ya, dikira-kira aja 1/4 atau 1/8 sendok teh. Kasih garam sedikit biar gurih. Kemudian ini saya kasih ini apa, perasa kopi mocha sedikit aja ya, ini setetes aja. Nah ini kita aduk-aduk dulu yang kering-kering sampai rata. Lalu di tempat lain kita kasih gulanya ini 2 saset atau 3 saset juga nggak apa-apa, terserah kalian. Kalau pengen manis ya udah tambahin aja. Dan ini telur 1 butir ya, saya pecahin. Kemudian ini telur saya kocok sampai lumayan agak mengembang gitu ya. Nah ini cuman begini aja ya, nggak usah terlalu ini banget. Lalu kita kasih yang bahan kering tadi ini ya. Jadi ini tepungnya hanya pakai tepung almond ya. Tepung almond itu 1/4 gramnya itu sekitar, ada yang 50, ada yang 45, ada yang 55, tergantung tokonya. Terus ini saya kasih minyak goreng ya, 2 sendok makan, 1, 2. Kemudian kalau kalian punya itu
santan kasih juga 2 sendok. Saya lagi nggak punya, jadi saya kasih air aja. Harusnya sih air susu ya. Oh, ini saya punya ini coklat, apa itu? Coklat yang tadi pagi saya bikin untuk minuman itu loh. Ini saya kasih itu ya, lumayan lah. Ada rasa-rasa gurihnya gitu ya. 2 sendok aja. Pokoknya ini sampai agak encer aja. Kita aduk-aduk begini. Tadi pagi kan saya sarapannya bikin coklat sama gula diet. Saya beli coklat latte ya. Coklat latte itu yang pekat, jadi nggak ada gulanya, coklat aja. Ya ini berarti 2 sendok ya, tadi kan baru sesendok tuh. Jadi kira-kira aja, pakai feeling aja ya teman-teman. Lalu kita taruh di cetakan. Oh iya, saya punya kacang mete. Ini mau saya kasih 1 sendok aja. Nih, ini saya punya kacang mete yang sudah saya sangrai. Saya simpen di toples buat ngemil-ngemil gitu. Nah, ini kalau bikin kue kayak gini bisa banget. Nah, kita mau ngoven karena gas saya habis, jadi saya pakai oven listrik. Sebelum ini saya masukin ovennya dipanaskan dulu, suhunya 200 suhunya 170 ya, 170. Terus saya panaskan tadi. Ini mau saya tuang di tempat kayak gini. Ini aluminiumnya ini dicuci gak bisa karena bekas coklat. Jadi ini aluminium bekas, suka saya simpen lagi ya. Saya cuci, saya simpen gitu. Sayang lah dibuang. Kasih minyak ya teman-teman boleh. Kalau nggak kasih minyak nanti dia lengket. Tapi ya nggak lengket banget sih, karena ini nggak ada tepungnya. Jadi dia di cup juga nggak lengket loh teman-teman. Nah, secara logika kalau kita ini makan kayak gini, lemak-lemak tanpa tepung ya kan, nah itu nggak bakalan bikin pembuluh darah kita itu kotor gitu loh, karena dia itu gampang, nggak lengket. Yang bikin lengket itu kalau ini dikasih terigu, pasti deh nanti lengket. Nah, ini jadi 2. Nanti mau saya masukin oven. Nah, ini teman-teman nih suhunya segini ya, nih 175 ya. Kemudian apinya ini atas bawah. Nah, ini sudah masuk oven ya teman-teman. Ini saya setel ini nih 15 menit ya, coba ntar kita lihat. Nanti kan dia otomatis kan kalau sudah selesai itu akan bunyi ding gitu. Ini saya setelnya 15 menit. Kita tunggu aja ya, tapi sebelum 15 menit harus kita tengok dulu ya. Nah, sekarang kita mau bikin toppingnya atau ganas ya. Kita pakai Nutrijel itu sedikit aja nih, kira-kira segini nih, buat pengentalnya aja dia. Ini segini nih, dikit banget ya, ya dikira-kira aja untuk pengental aja. Dan ini air kira-kira 200 ml ya, 200 ml. Kita kasih coklat. Ini saya punya coklat latte, beli di online. Ini saya pakai 2 sendok munjung, tapi ini masih tawar ya, belum ada rasa gulanya.
boleh kalian kasih gula 2 saset. Ini kasih perasa coklat Milo, apa? Milo ya, dikit aja ya, 1 tes. Nih kopi mocha namanya nih, kopi mocha. Kita aduk-aduk aja, kasih gula ya, lalu kita rebus. Kita aduk dulu sampai rata baru direbus. Kita konsumsi gula diet itu jangan banyak-banyak ya teman-teman. Sehari itu 1 aja, dan kalau bisa ya jangan terus menerus, jangan tiap hari itu pakai gula itu. Lebih baik gula yang alami, madu murni, tapi juga terbatas, nggak boleh banyak-banyak. Kalau kita masih bisa beraktivitas, bisa jalan-jalan, bisa ke pasar, kemana-mana, itu masih boleh makan madu sehari 2 sendok, itu boleh. Tapi syaratnya harus kalian tuh jalan-jalan, beraktivitas, jangan tiduran melulu. Kalau tiduran melulu ya. Nah ini saya coba untuk diri saya sendiri ya. Saya pakai ini gula aren, gula semut, karena ini rasanya wangi dan ini hanya sesekali. Dan bagi Anda yang gulanya sudah normal, gula darah sesudah makan itu 150, itu boleh ya. Kalau Anda gulanya masih tinggi ya pakai madu aja, tapi yang murni loh ya. Nah ini ya teman-teman, kita aduk di atas kompor sampai mendidih ya. Diangkat dari kompor, lalu dikasih mentega ya. Kasih mentega itu kira-kira 1 sendok, tapi saya pakai butter yang rasa susu. Kalian kalau nggak punya butter itu bolehlah pakai mentega, boleh pakai Wisman, boleh, terserah mereknya apa saja ya. Saya kebetulan punya butter yang lupa saya mereknya, saya beli di online. Jadi ini dikasih mentega supaya lembut gitu loh. Nanti nunggu agak dingin ya, sambil menunggu kue matang. Nah ini sudah matang teman-teman, mau saya tumplek ya. Nah ini bawahnya kayak gini nih ya, bolong-bolong kasar, dan atasnya itu cakep banget tuh, atasnya mengkilat tuh kayak brownies. Oke sekarang kita balik, terus mau saya kasih topping, saya kasih ganas. Iya, siapa bilang orang diabetes gak bisa makan enak. Ini ya, ini udah tadi sudah mendidih, lalu kita siram. Wow, enak banget. Udah biarkan dingin dulu ya. Kalau dingin nanti cakep deh. Ini rasanya tuh enak banget, nyoklat tuh. Nah ini bisa dipakai untuk kita yang diet dan tidak membuat gula darah naik ya teman-teman. Jadi kita itu walaupun berpantang tapi semuanya itu ada. Berarti kita nggak boleh makan bolu dong. Siapa bilang boleh? Ini dia, ini brownies ya kan.